والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ikhwanihi min nabiyyin wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan yaumiddin. Husanna hadzal ustadzin masyayikhina masyayikhim wa in ala wa ila hadrati muallifi hadhil kutub qaddasallahu sirrahum wa nawwara dhurihum wa yurid darajati ma'anda alaina min barakatihim syai'unillahi lana wa lahumul fatihah. Syurutul mufti wa min syaratil mufti, dan itu setengah dari syaratnya orang yang berfatwa. Nah, ini di majelis ulama ini ada fatwa kan? Nah, ini syaratnya piye? Wah, ini. Tapi yang dimaksud ini bukan mufti majelis ulama, fatwa itu bukan, tapi mujtahid maksudnya ya. Syaratnya mujtahid itu apa saja? Wa min syaratil mufti, itu setengah dari syaratnya mujtahid, orang yang berfatwa. Ayyakuna, hendaknya ada siapa mufti atau mujtahid itu aliman, orang yang alim. Alim apa? Bil fikhi, tentang ilmu fikih. Aslan, baik dasarnya, wafar'an maupun cabangnya. Baik yang pokok-pokok misalkan usul fikih maupun fikihnya itu. Khilafan, baik itu khilafnya, wa madhaban, dan madhabnya. Jadi harus tahu betul detailnya, baik usul fikih maupun fikihnya. Terus mana yang pokok, mana yang cabang-cabang, mana yang sepakat, mana yang khilaf. Wa ayyakuna, dan hendaknya ada siapa mufti itu kamilul adillati, yang sempurna dalilnya, fil ijtihadi, di dalam ijtihadnya. Arifan, yang mengetahui bima, kepada apa saja, yuhtaju, yang dibutuhkan apa, ilaihima, fistimbatil ahkami, di dalam mengeluarkan hukum. Fistimbatil ahkami, di dalam Oh, Masya Allah, salah lagi bacanya ya. Nah, yang saya baca matannya. Aduh. Di situ melompat-lompat ya. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kadung semangat ya. Ya Allah, Akbar. Tinggal dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab saya ini kan ada syarah, ada matan, ada syarah, ada hasyiah gitu. Jadi ada 3 kitab di sini ini. Jadi yang saya baca keliru. Wa min syaratil mufti, dan adapun syaratnya mufti. Siapa sih mufti itu? Wa huwal mujtahidu. Wa huwa, adapun mufti itu al mujtahidu, mujtahid. Tadi saya jelaskan tadi. Ayyakuna, hendaknya ada siapa mufti itu aliman, yang alim bil fikih, kepada ilmu fikih. Aslan dari sisi di dalam aspek dasarnya, wafar'an, dan cabangnya, maksudnya usul fikih dan fikihnya. Khilafan, baik itu khilafnya, wa madhaban, dan madhabnya. Ay bimasa ilil fikih, maksudnya adalah mengetahui masalah-masalah fikih, qawaidihi, yaitu qaidahnya fikih, wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya fikih. Cabang-cabang itu maksudnya kasus-kasus yang lembut-lembut, kasus-kasus yang kecil-kecil, itu ini harus tahu gitu. Jadi nggak sembarangan orang fatwa itu. Wabima, dan mengetahui apa saja, wabima, dan apa saja, fiha, di dalam masailul fikih, minal khilafi, nyatanya berupa perbedaan. Minal khilafi, nyatanya berupa perbedaan. Tujuannya apa? Liyad haba, supaya memilih siapa mufti, ila kaulin, kepada kaul, minhu, dari
minhu dari khilaf, wala yukhalifu dan tidak nulayani itu apa? Tidak melawan, wala yukhalifu dan tidak bertentangan siapa mufti hu akan khilaf bi ayyuhditsa. Gambarannya yaitu membuat baru siapa mufti, membuat baru kaulan akan pendapat akhara yang lain listilzamittifaqiman qablahu li adami dzabim ilahi. Listilzamittifaqiman karena apa? Tetapnya sepakatnya orang qablahu sebelum mufti. Qablahu sebelum mufti li adami dzabihim karena tidak adanya memilihnya ulama ilahi kepada kaul ala nafyihi atas tidak adanya kaul. Ala nafyihi atas tidak adanya kaul. Wa ayyakuna dan hendaknya ada. Wa ayyakuna dan hendaknya ada siapa mufti itu kamilal alat. Oh, ada alat ternyata ya. Itu kamilal alati sempurna ilmu alatnya fil istihadi di dalam istihad. Ya nahwu, soroh, balaghah, mantek itu harus paham semuanya. Kalau enggak ya enggak layak untuk menjadi mufti. Arifan yang mengetahui bima kepada apa saja yuhtaju yang dibutuhkan apa ilaihimma fistimbatil ahkami di dalam mengeluarkan hukum minan nahwi nyatanya berupa ilmu nahwu wal lughati dan ilmu lughat wa ma'rifatir rijali dan mengetahui perawi hadis arrawina yang meriwayatkan lil akhbari kepada hadis layak khuda supaya mengambil siapa mufti mengambil biriwayatil makbuli kepada riwayat yang bisa diterima minhum dari ruwat minhum dari rijalur rawi dunal majruhi tidak dari rawi yang cacat. Tidak dari rawi yang cacat. Kemarin saya jelaskan, rawi cacat itu rawi yang nggak bisa dipercaya. Pembohong misalnya pernah dusta sekali saja maka tidak dipercaya itu hadisnya. Wa tafsirul ayati dan mengetahui tafsirnya ayat al-waridati yang menjelaskan fil ahkami di dalam hukum wal akhbari dan mengetahui hadis al-waridati yang menjelaskan via di dalam hukum. Jadi semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang hukum paham semuanya. Tujuannya apa? Liwafiqo supaya mencocoki siapa si mufti dzalika akan semuanya itu fijtihadi di dalam istihadnya mufti ila akhirih sampai kepada akhirnya. Ila akhiri kepada sampai akhirnya. Wala yukhalifa dan supaya tidak melawani siapa mufti. Masya Allah. Fistiyatihi ila akhirihi. Wala yukhalifa dan supaya tidak melawani siapa mufti hu akan dzalik. Hu akan dzalik. Dzalik itu hukum semua tadi itu. Titik. Wama dzakaroh min qouli arifan min jumlati alatin. Wama adapun perkataan dzakaro yang menyebutkan siapa musonef hu akan ma min qoulihi dari ucapan musonef arifan yaitu lafal arifan di dalam tadi kan ada arifan bima yahtaju ila akhirih itu min jumlati alatil istihati setengah dari jumlahnya alat untuk beristihad. Wa minha dan itu setengah dari jumlah tu alatil istihad itu ma'rifatuhu mengetahuinya mufti biqawaidil usuli terhadap kaidah usul fikih wa ghairi dzalika dan selainnya kaidah usul fikih. Intinya mujtahid syaratnya sak meniki mau. Jadi kalau ada orang sekarang zaman sekarang ini
baca Quran kemudian langsung berfatwa, bisa-bisa itu sesat. Karena ilmu alatnya segini tadi itu. Paham apa tadi? Semuanya. Fikih, madhaban, wa usulan, furu'an, wa uslahi. Jadi makanya enggak gampangnya, makanya cara beragama kita itu sing paling aman itu wis manut nanggone para ulama. Manut nanggone kita bisa jadi. Enggak usah langsung ngambil dari Quran dan hadis, malah ngeri. Nah, oke, sekarang syaratnya yang kita ini, orang yang ngikuti kepada para imam mujtahid tadi, syaratnya gimana? Ini. Wa min syaratil mustafti, adapun wa min syaratil mustafti dan itu setengah dari syaratnya orang yang minta fatwa. Orang minta fatwa itu maksudnya ya kita ini, orang yang cara beragamanya itu tinggal mengikuti kepada orang lain. Itu ayyakuna hendaknya ada siapa mustafti itu min ahli taklidi, dari orang yang ahli taklid, orang yang mengikuti. Orang itu ada dua. Orang itu ada dua dalam beragama. Kalau dia itu ngalim pol, itu enggak boleh ikut orang lain. Dia cara beragamanya harus langsung berdasarkan Quran dan hadis sebagaimana yang ia fahami. Contohnya Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Ini masing-masing ini harus berdiri sendiri, tidak boleh masing-masing ikut kepada yang lain. Karena beliau punya kemampuan untuk mengamalkan agama langsung dari Quran dan hadis. Selain itu, berarti namanya muqallid, orang yang mengikuti kepada beliau. Dan mustafti ini maksudnya ada muqallid. Fayak qallada fayuqallidu maka mengikuti siapa mustafti al-mufti kepada mufti, al-muftiya kepada mufti, fil futya di dalam semua fatwa. Fa illam yakun maka apabila tidak ada siapa asyakhsu seseorang min ahli taklidi dari itu min ahli taklidi dari orang yang ahli taklid, biangkana gambarnya hendaknya ada siapa syakhs orang itu min ahlil istihati setengah dari orang yang ahli istihad, contohnya Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki misalnya, ya falaisa maka tidak ada itu lahu boleh bagi ahlil istihad apa ayas taftiya minta fatwa siapa ahli istihad kama qala sebagaimana dikata kama qala sebagaimana berkata siapa musonif, walaisa dan tidak ada itu lil alimi boleh bagi orang yang alim. Siapa alim maksudnya? Ai al mujtahidi maksudnya adalah orang yang beristihad. 4 orang tadi itu yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Tidak boleh apa? Tidak boleh ayyuqallida mengikuti siapa alim. Kenapa? Litamakkunihi karena memungkinnya alim minal istihadi dari istihad sendiri. Enggak boleh. Wat taqlidu, sekarang definisinya apa sih taklid itu? Wat taqlidu adapun taklid itu qabulu qaulil qaili, menerima pendapatnya orang yang berpendapat bila hujatin dengan tanpa alasan. Wis pokoknya melu titik. Nah, itu namanya orang muqallid. Kalau kita ini loh. Kita ini kan ngikuti kitab-kitab ini dengan tanpa tahu ya apa sih dasarnya pokoknya melu. Nah, itu namanya apa? Muqallid atau taklid. Yadhkuru yang menuturkan siapa qail, menutur atau menyebutkan atau menjelaskan siapa qail, menuturkan kepada hujjah. Hujjah itu alasan atau dalil. Wis pokoknya dewe ini beragama, wis pokoknya melu kepada imam mujtahid tanpa menanyakan, tanpa tahu ini alasannya apa. Wah gitu. Itu malah selamat gitu itu karena orang mujtahid ini pasti bener ya gitu. Pasti bener ya. Nanti disebutkan di bawah itu. Wong mujtahid itu pasti enggak ada yang salah. Fa'ala hadza maka berdasarkan atas inilah pendapat qabulu qaulin nabiyyi adapun
menerima pendapatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fima di dalam masalah dzakarahu yang dzakaro yang menuturkan siapa Kanjeng Nabi hu akan minal ahkami nyatanya berupa beberapa hukum itu yusamma disebut qabulu qaulin Nabi disebut taklidan akan taklid. Dari sisi inilah berarti kita mengikuti pendapatnya Kanjeng Nabi itu pun disebut taklid. Wa minhum dan itu sebagian dari ulama man ada ulama qala yang berpendapat siapa man at-taklidu adapun taklid itu qabulu qaulil qaili menerima pendapatnya orang yang berpendapat wa anta sedangkan kamu itulah tadri tidak mengetahui siapa kamu tidak mengetahui min aina qala min aina dari mana qala berpendapat siapa qail aila ta'lamu maksudnya tidak mengetahui siapa engkau tidak mengetahui makhadhahu akan referensinya qail makhadhahu akan referensinya atau apa tempat pengambilannya itu qail fi dzalika di dalam demikian qaul fi dzalika di dalam demikian qaul fa ingkulna maka apabila berpendapat siapa kita berpendapat innan nabiyya sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Nabi itu yakulu berpendapat siapa Nabi berpendapat bil kiasi dengan menggunakan kias bi ayat staida gambarannya melakukan ijtihad siapa Nabi ya faya juzu maka boleh apa ayu sama disebut apa qabulu qaulihi menerima pendapatnya Kanjeng Nabi itu taklid dan disebut taklid. Kenapa? Lihtimali ayyakuna karena mungkinnya hendaknya ada apa qaulun Nabi itu an ijtihadin berasal dari ijtihad wa ingkulna dan apabila berpendapat siapa kita berpendapat innahu sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu la yajtaitu tidak pernah ijtihad siapa Nabi wa innama yaqulu dan bahwasanya hanya berpendapat siapa Nabi berpendapat an wahyin dari wahyu dari Gusti Allah wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha sebagaimana ayat wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ma yantiku dan tidak pernah berbicara siapa Nabi anil hawa dari hawa nafsu in huwa tidaklah Kanjeng Nabi itu illa wahyun kecuali wahyu yuha yang diwahyukan apa wahyu. Jadi apapun yang diucapkan Kanjeng Nabi itu tidaklah pernah berasal dari hawa nafsunya Kanjeng Nabi sendiri, tapi semuanya dari wahyu dari Gusti Allah. Nah, menurut pendapat ini berarti kita mengikuti kepada Kanjeng Nabi itu tidak bisa disebut taklid. Karena Kanjeng Nabi itu tidak melakukan ijtihad. Karena apa yang diucapkan itu langsung dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, tidak ijtihad. Fala yusamma maka tidak bisa disebut apa qabulu qaulihi menerimanya pendapatnya Kanjeng Nabi tidak bisa disebut taklidan akan nama taklid. Enggak bisa kita disebut taklid kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Listinadihi karena bersandarnya Kanjeng Nabi bersandar ilal wahyi kepada wahyu dari Gusti Allah bukan dari ijtihadnya Kanjeng Nabi. Ijtihad Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ijtihadu adapun ijtihad apa itu? Fahuwa badzulul wus'i. Fahuwa maka bermula ijtihad itu badzulul wus'i, mencurahkan segala kemampuan. Badzulul wus'i mencurahkan semua kemampuan. Fi bulughil gharadi untuk sampai kepada tujuan. Jadi mencurahkan semua perhatiannya untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, namanya ijtihad.
Fal mujtahidu maka adapun seorang mujtahid, orang yang istihad. Jadi istihad itu begini, mencurahkan semua kemampuannya berdasarkan ilmu tadi itu, mengeluarkan hukum dari Quran dan hadis, tapi dengan ilmu, dengan persyaratan tadi itu namanya istihad. Nah, orang seperti itu, fal mujtahidu adapun orang yang berijtihad seperti itu ingkana apabila ada siapa mujtahid itu kamilal alati yang sempurna alat ijtihadnya, itu kamilal alati yang sempurna alatnya fil istihadi di dalam melakukan istihad, fil furu'i di dalam masalah fikih, fil furu'i di dalam furu' masalah-masalah cabang, fa asoba maka kemudian benar siapa mujtahid, ya falahu maka itu bagi mujtahid ajroni 2 pahala. Jadi Masya Allah, salah lagi ya. Ajroni 2 pahala. Wa ammal ijtihadu adapun ijtihad itu fahuwa badlul wus'i, fahuwa maka bermula ijtihad itu badlul wus'i menyerahkan semua kemampuan fi bulughil ghurudi di dalam sampai kepada tujuan al-maksudi yang dikehendaki, minal ilmi dari ya minal ilmi nyatanya berupa ilmu, liyaksula supaya mendapatkan siapa mujtahid lahu akan ilmu. Fal mujtahidu maka adapun mujtahid itu ingkana apabila ada siapa mujtahid itu kamilal alati yang sempurna alatnya fil ijtihadi dalam ijtihad, kama sebagaimana penjelasan tentang alat taqaddama yang telah lalu fa inistahada maka apabila berijtihad siapa mujtahid fil furu'i di dalam masalah furu' fa asaba maka benar siapa mujtahid falahu maka bagi mujtahid ajroni 2 pahala ala ijtihadihi atas ijtihadnya mujtahid wa isobatihi dan atas benarnya mujtahid. Jadi 2 pahala itu, 1 karena usahanya, yang kedua karena kebenarannya, menjadi 2 pahala. Wa inijtahada dan apabila berijtihad siapa mujtahid fiha di dalam furu' wa akhto'a dan salah siapa mujtahid falahu maka itu bagi mujtahid ajrun ada 1 pahala. Jadi kalau salah saja dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Itu hebatnya mujtahid, karena yang ini itu pahala dari upayanya itu. Wahidun yang 1 ala istihadihi atas ijtihadnya mujtahid, wasayati dan akan datang dalilun dalil, wasayati dan akan datang dalilu dalika dalilnya demikian penjelasan wa istihada ila akhirih. Wa minhum dan itu setengah dari yang ulama, man ada ulama qala yang berpendapat siapa man kullu mujtahidin adapun semua mujtahid fil furu'i di dalam masalah furu', masalah cabang itu musibun yang benar. Itu musibun benar. Jadi semua mujtahid itu pasti benar. Wah. Apa dasarnya? Binaan berdasarkan ala anna hukmallahi atas bahwa sesungguhnya hukumnya Allah Ta'ala fi haqqihi di dalam haknya Allah fi haqqihi di dalam haknya mujtahid wa haqqi muqallidihi dan haknya orang yang mengikuti mujtahid itu perkara ada yang telah sampai ilahi kepada masih apa ijtihaduhu ijtihadnya mujtahid. Apa ijtihadnya mujtahid? Jadi kalau saya tanya, hukum itu apa sih? Hukum itu adalah apapun yang telah berhasil ditemukan oleh para imam mujtahid, itulah hukum. Itu artinya apa? Berarti apapun yang ditemukan itu benar. Nah, gitu. Wala yajuzu dan tidak boleh apa ayyuqala diucapkan apa kullu mujtahidin adapun setiap mujtahid
fil usuli di dalam masalah pokok al-kalamiyati yang sebangsa ilmu kalam, ai al-aqaidi maksudnya adalah akidah, ilmu akidah, itu benar. Itu musibun benar, tidak boleh. Jadi yang dianggap semua hasil ijtihad itu benar itu hanya terjadi pada masalah fikih. Selain fikih, misalnya masalah akidah, itu tidak bisa berlaku seperti itu. Ada benar, ya ada salah. Kenapa? Kalau dianggap semua ijtihad tentang ilmu akidah kok dianggap benar, semuanya nanti akan terjadi penyesatan. Maka yang benar hanya satu. Jadi kalau di dalam masalah fikih, dua hal berbeda pendapat itu bisa disampaikan, itu kedua-duanya benar. Tapi khusus berkaitan dengan akidah, yang benar hanya satu. Nah ini perhatikan ini, yang benar hanya satu, tidak ada dua. Nah ini. Kenapa kok yang benar itu hanya satu? Li'anna dzalika, karena sesungguhnya demikian itu yu'addi akan mendatangkan apa dzalik, mendatangkan ila taswibi ahli dholalati, kepada pembenaran terhadap ahli sesat. Pembenaran terhadap ahli sesat, orang yang tersesat. Contohnya minan nasoro, nyatanya dari orang Nasrani. Fi qaulihim, di dalam pendapatnya orang Nasrani berpendapat bitatslitsi, dengan pendapat trinitas. Tatslits, trinitas itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, itu namanya tatslits di dalam kepercayaan Nasrani. Wal majusi, dan orang-orang majusi fi qaulihim, di dalam pendapatnya majusi bil aslaini, tentang dua asal, lil alami, bagi alam, an-nuri, yaitu cahaya, wadzulmati, dan kegelapan. Jadi alam raya ini asalnya dua, cahaya dan gelap, cahaya dan gelap. Nah itu pendapatnya majusi. Wal kufari, dan orang-orang kafir fi nafihim, di dalam meniadakannya orang kafir, at-tauhida, kepada tauhid, wa bi'satar rasuli, dan meniadakan diutusnya, wa bi'satar rusuli, dan meniadakan diutusnya para rasul, wal ma'ati, dan hari akhir, fil akhir, wal ma'ati, dan tempat kembali, fil akhirati, di alam akhirat, wal mulhidina, dan kaum mulhidin, fi nafihim, di dalam meniadakannya kaum mulhidin, sifatahu, akan sifatnya Allah Ta'ala, kal kalami, seperti sifat kalam, wa khalqihi, dan penciptaan Allah, wa khalqihi, dan menciptakannya Allah, af'alal ibadi, terhadap perbuatan hambanya, perbuatan manusia. Wa kaunihi, dan adanya Allah itu mar'iyan, yang bisa dilihat, fil akhirati, di akhirat, wa ghairi dzalika, dan selain demikian mulhidin. Jadi kaul mulhidin ini yang berpendapat itu tidak percaya kepada sifat Allah, kalam Allah, bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh Allah, itu namanya kaum mulhidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu man qala laisa kullu fil akhirih. Wa dalilu man, adapun dalilnya ulama, qala, yang berpendapat siapa, man, laisa kullu mustahidin, yaitu pendapat laisa kullu mustahidin, laisa, tidak ada, siapa kullu mustahidin, semua mustahid, fil furu'i, di dalam masalah fikih, itu musiban, yang benar, itu qauluhu, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man ijtama'a yaitu man ijtahada. Man bermula barang siapa itu ijtahada yang beristihad siapa man. Fa asoba maka kemudian benar siapa man. Falahu maka itu bagi mujtahid ajroni ada 2 pahala. Waman dan barang siapa itu istihada yang beristihad siapa man. Wa akhto'a dan kemudian salah siapa man. Falahu maka itu bagi orang yang beristihad ajrun ada fahala wahidun yang 1. Wa wajhud dalili adapun wajah dalilnya itu annan nabiyya sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khoto'a menyalahkan siapa Kanjeng Nabi al mujtahida kepada mujtahid tarotan dalam suatu tempo wasawwaba dan membenarkan siapa Kanjeng Nabi hu kepada mujtahid ukhra dalam tempo yang lain. Wal haditsu adapun hadis rawa wal hadisu adapun hadis itu rawa meriwayatkan hu akan hadis siapa asy-syaikhani Bukhari dan Muslim. Walafdzul Bukhari adapun lafadznya hadis Imam Bukhari itu idzastahada ila akhirih. Idzastahada apabila berijtihad siapa al-hakimu hakim fahakama maka kemudian menghukumi siapa hakim fa'asoba maka kemudian benar siapa hakim falahu maka itu bagi hakim ajroni ada 2 pahala lawa idza hakama dan apabila menghukumi siapa hakim fa'akhto'a maka kemudian salah siapa hakim falahu maka itu bagi hakim ajrun ada 1 pahala. Wallahu a'lam. Loh, habis. Oh iya, hadis. Wallahu alam. Alhamdulillah, ternyata khatam. Teman-teman sekalian, Waraqat ini sekali lagi kitabnya tipis tapi ampuh. Ampuhnya ini bisa dilihat dari ulama-ulama yang mensyarai kitab ini itu banyak sekali. Ada yang merubah menjadi nadhom, ada yang disyarai. Hampir semua pesantren menggunakan Waraqat ini. Kitabnya tipis kan? Tipis. Tapi sudah menyeluruh semua bab usul fikih. Hanya saja penjelasannya ringkas-ringkas. Nah, kalau teman-teman bisa memahami itu, insya Allah sudah cukup sedikit lah untuk bisa dipakai memahami kitab-kitab fikih. Tentu orang yang belajar usul fikih seperti ini tidak boleh lantas langsung dia megang Quran, beristihad mengambil hukum dari Quran maupun hadis. Tidak boleh. Ingat tadi itu apa tadi? Syaratnya mustahid. Luar biasa tadi. Maka karena itulah ada yang berpendapat zaman sekarang ini pintu istihad sudah ditutup. Sudah nggak ada lagi orang yang mampu beristihad. Kenapa? Karena syaratnya begitu banyak tadi itu. Nah, sekarang itu jadi hanya taklid. Nah, tapi dimungkinkan ada namanya istihad jam'i. Istihad jam'i itu istihad dengan rombongan. Yang ini ahli fikih, ini ahli usul fikih, ini ahli ini kumpul dari satu musyawarah namanya ijtihad jam'i. Nah, apapun semoga berkah manfaat. Ini dipelajari, difahami titik-titik. Kalau ingin ngulangi bisa dilihat lagi di Facebook, di YouTube dan seterusnya. Banyak yang mengkaji kitab ini karena memang ini penting sekali. Ila hadziniyah semoga bermanfaat. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'i mustaqim masyayikhna Yai Zatanati, Yai Haji Abdul Mujid Wahib, Yai Sohib Bisri, Yai Haji Bisri Sansuri, wa jami'u imam sulihim, Yai Haji Afifuddin Abdul Muhid, Yai Haji Mbah Joyo Tirto, Mbah Abu Hamid Joyo Tirto, guru-guru saya semua yang mengajar kitab saya, wabil khusus, wa khusul khusus saya belajar langsung kitab ini dari Mbah Sal Mahfud.
qaddasallahu sirrahum wa nawwara dhurihahum wa iladzatihim wa ada alaina min barakatihim sya'unillah lambul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad bil alamin hamdan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin rahmatika wa anshur alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya jalal ikram. Allahumma alhimna ilman na'urbi awamiraka wa nabina wahyaka warzuqna Allahumma wa bi suratil fahmi wahrijna min dhulmatil wahmi wa 'allimna asrihamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi ma'rifah wa ilmin mukasyafah wal basirati wal imani wal islam. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talmidana min ahli ba'il khair. Wa la taj'alna wa ibn ahli su'in ghair warzuqna wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'ah wa mana bina hifdzal musallin wa ilhamal malaikatil muqarrabina afiyatan wa husna khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min syahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.